salah satu santri beliau yang ada di Indramayu termasuk ngamuk bos Gus, ngamuk kalau Unik dibilang sesat sama MUI, sampai beliau Kiai Gus Ihsan yang ada di Indramayu berani lomba tahfidz Quran kepada MUI. Santri Abuya yang ada di Indramayu marah besar, yang khusus dididik untuk tahfidzul Quran, berani menantang mana MUI lomba hafalan Quran. Sampaikan mohon maaf, Mujib tidak marah, saya sangat menghormati, tapi karena kamu framing Unik di luar, Unik tidak benar, sampai Gus Ihsan Indramayu siap berani menantang tahfidzul Quran kepada MUI. Karena yang kau anggap 10 poin termasuknya santri yang tidak sengaja tanpa komando bersujud takdiman kepada beliau sampai sujud kepada manusia katanya, padahal betul-betul itu tata syakur takdiman atas beliau yang bisa mendidik anak-anak bisa tahfidzul Quran 30 juz. Ayo, mohon maaf, saksikan saudaraku dari Sabang sampai Merauke, karena dia sudah berani bahwa Unik terindikasi sesat. Santri Indramayu Gus Ihsan berani menantang tahfidzul Quran kepada MUI. Bikinkan, ya, bikinkan lapangan untuk lomba tahfidzul Quran MUI bersama santri Abuya yang tahfidzul Quran. Karena apa bahaya? Unik ini selalu tidak pernah marah, pantangan Unik ya apapun anginnya, ya apapun fitnah besarnya, dididik selalu alhamdulillahirabbil alamin, tidak marah, tidak. Tapi sedikit yang namanya manusia, kamu sudah berani berfatwa, berani ngasih mauidhah di depan TV-an, jangan sampai santri masuk ke Unik, ancaman keras, lawan, bahaya. Di dalam Unik Malang ada, Surabaya ada, Demak ada, Jakarta ada, Bandung ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, bahkan Papua ada. Gak bahaya kamu? MUI goblok, gak bisa baca Quran, kulu kaulan sadida, bicara yang baik, membahayakan. Bicara yang baik kamu MUI, sedikit pun tidak marah, tapi harus dilawan, membahayakan. Berapa santri Abuya, berapa jamaah Abuya kau anggap sesat, bahaya, bahaya, kurang ajar masalahnya. Mohon maaf, lahir batin dunia akhirat ya. Untung saya masih itu Pak, masih sopan santun sebagai rakyat biasa, sebagai santri tetap mendoakan kepada MUI, betul nggak? Ini baru dibongkar ini, apalagi nanti saya setel jamaah Unik anti fatihahnya Quran pakai Imam Hamzah biar dianggap sesat. Jangan alaihum waladhdallin kamu, betul nggak? Tambah geger. Ini baru sebagian Imam Sabah, Asim, Rafiq Hafiz, belum nanti tak setel nanti Gus Ihsan kalau sholat pakai Imam Rafiq Hamzah, tidak alaihum ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, biar kapok sih ya. Gini ya, mohon maaf, oke? MUI mohon maaf. Karena apa? Sudah memberi asumsi, kita cerita Nabi Ibrahim memosisikan Abuya sebagai nabi. Loh, bukan begitu bos. Ya itu anak-anak yang diterangkan Gus Subhat Allah wujud kan ada di akidatul awam, akidah orang umum, akidah ibarat kereta. Allah wujud, kita mbak kok di belakangnya
para rasul 25, hum adamun idrisunuhun hutuma, sampai akhir kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana akidah diterangkan. Berarti akidatul awam berarti sesat, Pak ya. Waduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya Pak Muji, mohon maaf saya menyampaikan satu ayat yang terakhir di surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ini lam artinya takkid. Anak-anak dididik nahwu sorof, dididik tafsir. Lam itu artinya takkid, betul-betul. Kemudian qad kalau masuk pada fi'il madhi wa man'u takkid, ya juga betul-betul lagi. Tidak main-main. Ini Allah berfirman. Takkidun sungguh, qad sungguh, sampai 2 kali. Sampai kana wa ma'nahu ats-tsubut, teguh. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di balik sejarah-sejarah kisah mereka para nabi dan para rasul, betul-betul ada ibrah, ada pelajaran khusus liulil albab, mereka-mereka yang punya hati cerdas. Quran berbicara ulul albab, bukan mereka doktor, bukan. Ulul albab bukan mereka LC, bukan. Ulul albab bukan mereka profesor, bukan. Bukan mereka habaib, bukan. Khusus orang yang punya hati cerdas, gerakannya jelas. Siapakah ulul albab? Orang yang duduk, berdiri, berbaring, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dibuat spesialis nanti kelak di yaumul qiyamah. Nada munadin, kelak di mahsyar ada panggilan khusus buat mereka. Sahabat menanyakan, siapa ya Rasul? Kok ada hamba Allah yang spesialis? Rasulullah menjawab, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ulul albab yang berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir, dan tidak ada berzikir wa yatafakkarun, masih sempat berzikir fi khalqis samawati wal ard, atas ciptaan langit dan bumi. Ini didikan unik. Kemudian ayat seterusnya tadi masih pertama, Pak ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsa yuftara. Quran bukan cerita-cerita seperti dakwilan mereka, bukan cerita halu para habaib, bukan. Quran tidak pernah dibuat main-main. Ma kana haditsa yuftara. Quran kalamullah, tidak cerita yang dibikin-bikin. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Quran adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, dan merupakan hidayah petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat liqaumin yu'minun, khusus kaum yang beriman. Mohon maaf kalau sampeyan diceritakan Ibrahim kemudian menjustis, wah berarti abuya nabi. Berarti garisnya atau sinonimnya mereka menutup sejarah-sejarah nabi. Bahaya, naudzubillah min dzalik. Kemudian di balik sejarah-sejarah yang diajarkan di pondok pesantren itu harus mempelajari, bukan untuk menjadi nabi, goblok. Pelajaran wa ma makna fi warail qisah dzalik. Di balik sejarah itu, di balik kisah itu kita bisa ambil pelajaran, bukan langsung menjustis berarti jadi nabi. Keliru. Saya sampaikan yang bikin ramai yaitu di surat An-Naml. Buka ya, surat An-Naml, surat semut, dibuka, yaitu sampai 16 sampai 19. Ini ayo
hikmah dibalik yang disampaikan oleh beliau tentang semut. Bukan kita harus jadi semut, bukan kita harus menjadi Nabi Sulaiman. Ibroh, pelajaran. Mohon maaf saudaraku dari Sabang sampai Merauke, gara-gara MUI saya sampaikan, saya takut tersinggung. Sebenarnya apa yang disampaikan Abu Yani khusus liulil absar, bagi mereka yang melek, bagi mereka yang punya basirah, bagi mereka yang punya hati yang cerdas. Berhubung MUI menganggap yang enggak, saya sampaikan saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kalau Pak Muji menyinggung panjenengan, ayo itu MUI. Betul enggak? Sederhana abunya menyampaikan dengan bahasa semut biar mereka berpikir. Kalau kemarin pelan-pelan, maksudnya beliau adalah biar kita rukun kayak semut, biar gotong royong, biar kayak semut. Nah masa itu harus dijelaskan, kan kelihatan kita gobloknya, betul enggak? Makanya ilmu balaghah dipakai, ilmu majaz dipakai, ilmu istiarah dipakai, ilmu tasbihnya dipakai, tasbih. Ya Allah, jadi terpaksa saya harus menyampaikan, malu sebenarnya, betul nggak? Wa waritha Sulaiman Daud. Loh ini kalau secara tajwid wakaf di situ kurang baik, harus sodla, maksudnya wasol aula lebih utama. Ingat, Nabi Sulaiman tidak bimsalabim langsung jadi nabi, tidak harus menjadi malik, bukan bimsalabim. Sebelumnya yaitu dari bapaknya Daud, pewaris tahta, pewaris mamlakah, pewaris kerajaan, pewaris nubuwah, pewaris kenabian. Ini Nabi Sulaiman. Logikanya kalau dipikir, auladud Daud, putra-putra Daud itu banyak, tapi kenapa Sulaiman toh yang bisa meneruskan kerajaan dan nubuwah kenabian Nabi Daud alaihissalam? Berarti bukan duriannya, tapi memang anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau Nabi Sulaiman menyampaikan, wa qala ya ayuhan nas, Sulaiman menyampaikan, wahai manusia, ulimna mantiqat thair, saya dikasih ilmu oleh Allah, bisa mengerti dialeknya, pembicaranya burung. Nanti salah paham lagi, wah harus jadi Nabi Sulaiman nanti. Ini sangat logika. Jangankan Nabi Sulaiman, saudara kita ini banyak, betul enggak? Ada yang ingin merpati, Pak ya, diketrek ini datang tuh, dilempar jauh kembali lagi, itu ilmunya Sulaiman, bukan Nabi. Rakyat Indonesia, betul enggak? Anak kecil bisa hikmah mempelajari surat An-Naml, sejarah Nabi Sulaiman yang bicara dengan burung elang. Lah nah ini diajari, betul enggak? Burung elang dibuang seret kembali lagi, itu artinya apa? Hikmah rahasia di balik ajaran Nabi Sulaiman di surat An-Naml, surat semut. Wa ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai, saya juga dianugerahi oleh Allah apapun. Kata beliau Sulaiman, inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini adalah anugerah, karunia, keutamaan Allah yang nyata. Loh, bicara dialek sama burung itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-17, wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins. Oh, kemudian ayat yang seterusnya, bahwa Sulaiman punya pasukan berbentuk manusia dan jin, wat-thairi dan burung, fahum yuzaun, bisa dibariskan kayak rapinya dan rapatnya barisan tentara kita. Itu pasukannya Nabi Sulaiman, Masya Allah. Burung ada, jin ada, terus kemudian manusia biasa ada. Nabi Sulaiman, wah nanti di framing, bukan Abu Bron, bukan, Nabi Sulaiman, pasukannya jin, manusia, burung. Hati-hati, ini diajarkan di tengah Nusantara. Berarti bukan Nabi Sulaiman, tapi ilmu-ilmu kenabian, ilmu-ilmu kerajaan Sulaiman masih ada di Nusantara, betul gak?
cerita Nabi Sulaiman nanti dikira kita nabi, Gus. Wah, bahaya. Ketika pasukan sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman, baik manusia, jin dan burung, siap berangkat. Hatta idza atau alawatin namli, ketika pasukan dan Sulaiman di lembah semut, qalat namlah, di antara komandan dan panglima semut berkata, ya ayuhan naml, wahai saudaraku semut, udkhulu masakinakum, masuk ke lubang masing-masing, masuk ke tempat kita masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, jangan sampai kita diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Betul enggak? Wahum la yashurun, semut, karena mereka tidak mengerti, tidak punya perasaan bahwa kita ini juga semut, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ambil hikmah ini apa? Biarpun kita rakyat kecil, tahu diri. Betul enggak? Ayo. Fatabassama dhahikam min qawliya, dengar Pak Nabi Sulaiman senyum, ternyata semut dialek. Ayo kita pelajari bersama, siapa yang menjadi penguasa. Jangankan manusia, semut jangan diinjak. Kalau kita ini bacaan Quran, betul nggak? Apa salah Abu yang menyampaikan kata bahasa semut di tengah bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, namanya katanya Pancasila, masing-masing punya agama, kelakuannya tidak berpancasila, kelakuannya tidak beragama. Betul nggak? Sulaiman Nabi, Sulaiman Raja ada di Jawa, ibaratnya beliau Joko Tingkir, wali iyo, rojo iyo, betul nggak? Sembrono. Tapi Sulaiman bijaksana, enggak nginjak-nginjak semut. Gunakan ibro pelajaran, UI. Semut aja tidak diinjak Sulaiman, betul nggak? Ini santri kau injak, artinya kamu menyesatkan. Lebih injak, semut injak digigit, apalagi manusia. Teriak, betul nggak?